kan saya tuh di majikan baru jalan 6 bulan. Tapi saya ingin notice. Ingin notice awal bulan kemarin sebenarnya habis gajian saya pengen notice. Tetapi ternyata dia memberi gajinya lebih cepat dan pamit mau pergi ke negaranya dulu gitu loh. Jadi saya urungkan niat saya mau notice, saya tunggu dia pulang karena takutnya kan nanti ngamuk-ngamuk. Nah, pertanyaan saya tuh, apakah kita setelah notice itu masih bisa menunggu visa di sini? Menunggu visa, karena gini loh Mbak, kenapa sih sampean di Hong Kong berapa lama? Saya tuh di Hong Kong 10 tahun lebih. Oke, 10 tahun lebih. Berarti sampean sudah paham tentang job hopping? Paham gitu tidak? Kurang paham. Pokoknya saya tuh bekerja hanya satu majikan 10 tahun gitu, baru keluar dan pindah majikan tuh baru kali ini gitu. Jadi saya agak bingung juga tentang peraturan sekarang, Mbak Yuni. Oke, sekarang saya jelaskan ya. Dan ingat ya, suaranya sampean tadi masih aku tanya nama sampean masih belum connect di YouTube secara langsung sama di Facebook. Soalnya sampean kan tahu pasti masuk YouTube sama Facebook kan? Kadang-kadang ya saya ikutin gitu. Kalau ada waktu saya ikutin. Gak apa-apa. Oh, kok menarik sekali gitu. Saya ikutin. Cuman saya lambat balas SMS karena saya bisa sedikit ngomong, terlalu banyak SMS masuk sampai drop. Jadi gini Mbak, penjelasan saya tentang job hopping. Kenapa sekarang kalau nge-break atau interminute itu susah tunggu visa di Hong Kong? Kenapa? Karena imigrasi ingin menghapus job hopping, tidak menginginkan orang itu job hopping di Hong Kong. Apa yang dimaksud job hopping? Dari satu tempat ke tempat lain sebelum finish kontrak, apapun alasannya. Dan sampean bisa dinyatakan tidak job hopping kalau ada surat bagus dari majikan, ada recommendation dari majikan. Dan itu suatu yang tidak mungkin buat sampean, karena sampean sendiri tidak bahagia di situ, pingin pindah, pingin cari majikan. Benar tidak? Iya. Jadi saya pingin tahu alasannya kenapa ingin pindah dari majikan. Tadi saya lihat YouTube Mbak Yuni yang hari ini, itu benar banget. Jadi saya itu merasa apa tuh ya, orang lain gitu, jadi itu kerja itu nggak ada happy-nya. Terus kadang-kadang kayak sikap-sikapnya yang tidak menyenangkan, seperti misalnya kan saya ini jaga anak 2 sekarang ya. Anaknya itu double hiperaktif. Anaknya bule bukan anaknya orang Chinese ya. Terus dia itu hobinya saking mungkin terbiasa dari kecil komputer. Pokoknya ya sudah gila game dan lain-lain lah, nonton gitu. Jadi kalau bangun tidur itu nggak endang sarapan, nggak endang pokoknya persiapan sekolah gitu. Suatu hari kan terlambat. Nah terlambat itu saya dihukum, saya harus nganterin ke sekolahnya itu sana jauh dari Central ke Happy Valley, yang satunya lagi di Kennedy Town. Itu harus saya sendiri yang bayar taksinya. Untung saya pulangnya ya saya jalan kaki naik sepur lah yang murah. Wow. Mea. Oke, continue. Wah, ini pertama kali aku ada pembantu bayari taksi majikan. No. Itu loh Mbak, nah itu pertama, saya udah komplain ke agent, tapi ya tetap nggak diganti, tapi resipnya tetap saya simpan. Kedua, kalau yang hari-hari itu udah banyak lah, ini maksudnya yang pokok-pokok saja ya. Terus yang kedua kemarin ini pas tanggal 11 malam Sabtu, itu kan bapak saya itu ulang tahun, tapi acaranya kan tidak di rumah. Acaranya itu di gedung ini juga, tapi ada satu aula itu memang khusus untuk pesta, tapi di lantai 5 begitu loh. Terus mereka kan tidak bilang selesainya jam berapa, ya udah saya bantu menyiapkan kan di ruang itu sudah. Pokoknya sudah saya bantu, apapun saya kerjakan gitu, walaupun hati saya sedih ya saya siapkan, wong itu tugas saya gitu. Betul. Saya tapi saya nggak banyak ngomong kok Mbak. Terus apapun saya nggak komplain, tapi ya ngomongnya ke orang agent gitu biasanya curhatnya. Terus setelah itu kan mereka tuh nggak bilang jam berapa selesainya gitu kan, namanya orang party itu kan nggak tahu waktu toh Mbak, apalagi ya pakai minum-minuman dan lain-lain toh namanya teman-teman kerjanya. Terus itu
jam 9 kan anaknya disuruh pulang. Nah ya saya suruh tidur karena memang tugas saya kan ngurusi anaknya udah saya suruh tidur. Terus saya mandi udah jam 10 loh. Wong saya makan aja jam 9 habis ngurusin mereka itu sudah nggak sempet makan sendiri kan, karena kan saya makannya beli sendiri dikasih uang makan gitu loh Mbak. Terus kemudian setelah saya biarkan mereka party lah, mungkin udah selesai partinya itu kan jam 11.37. Lah saya kan karena saya bangunnya jam 5 tuh jam 9, jam 10 Kak ya udah ngantuk toh. Hari-hari biasa kan anaknya jam 8 udah tidur ya. Saya jam 9.30 udah masuk kamar tidur lah. Lah udah capek ya, terus saya benar-benar tidur lelap. Lah jam 10.37 mbok saya nelpon itu kan saya nggak dengar. Terus bapaknya yang naik ke atas dan ngedor kamar saya juga nggak dengar, mungkin baru tidur kan Mbak. Ya namanya orang capek itu nggak bisa ngomongnya lah. Terus kamar saya kan nggak ada kuncinya. Nah itu di dobrak buka, terus dia marah-marah gitu lah ya. Saya kaget lah ada orang marah-marah. Saya kaget ya nggak bisa ngomong apa-apa, namanya orang baru bangun tidur itu kan keliengan toh Mbak. Ya saya diem aja, dia ngoceh-ngoceh. Terus lama-lama otak saya udah nyambung, baru saya bilang, oke, saya bantu. Ya saya turun, saya bantuin, walaupun dia marah-marah itu gebras-gebras ya saya turutin aja. Saya akhirnya, istrinya kan maksudnya ya mau bantuin gitu, bawain piring pulang ke rumah kita gitu. Karena mereka bawa piring selemari itu dibawa semua gitu toh. Akhirnya suaminya nggak suka, katanya gitu, kan dia itu pekerja, katanya kok kenapa kok kamu harus bantuin, nggak usah dibantuin. Saya juga bilang, udah Mbak, nggak usah dibantuin, saya bisa sendiri, kamu pulang aja, ikutin dia, saya bilang gitu. Mboknya tetap berkeras ya, dia bantuin bawa piring sedikit gitu. Terus saya nggak usah, saya bilang gitu, saya bantu, saya kerjakan sendiri bisa. Akhirnya saya ditinggal sendirian malam-malam ya, lampunya udah dimatiin kan, tinggal lampu sorot yang di barnya itu aja yang dinyalain. Itu jadi kan apa ya, kok sampai gedor-gedor buka pintu itu karena pintunya nggak ada kuncinya, itu gimana sih? Boleh apa enggak sih? Itu menurut saya nggak ada etikanya loh. Oh, kalau masalah berbicara tentang etika, saya tidak bisa bicara ya Mbak ya. Kalau masalah peraturan, sebenarnya kalau di rumah itu saya rasa kalau tidak ada teplo seliro, tidak ada rasa menghormati, peraturan itu nggak ada gunanya sayang. Paham nggak maksudku? Iya ngerti. Itu yang saya maksud itu Mbak. Iya. Benar-benar nggak ada teplo selironya. Karena sulit banget orang yang tahu aturan, bukan berarti orang yang tepo seliro. Tapi orang yang nggak tahu aturan bisa punya tepo seliro, itu punya rasa baik Mbak, bukan Sina ceceku mungkin udah capek tidur atau gimana. Ya udah tak bangunin aja. Kan ada orang tahapan-tahapan toleransinya kan nggak ada. Dan itu saya sering lihat majikan bule seperti itu. Saya itu tidak pernah rekomen seseorang untuk kerja dengan majikan bule, tapi ingat tidak semua. Cuman enggak semua. Cuman yang aku lihat yang begitu, Mbak. Iya, yang aku lihat majikan bule itu merasa dia itu orang hebat, orang wah, itu memandang orang lain sangat rendah. Itu saya tahu. Iya, benar. Itu saya tahu karena saya pernah bekerja di restoran dan pada akhirnya saya menjadi manajer. Mereka itu time here. Paham nggak sayang? Mereka itu tidak terima kalau orang lain lebih baik dari mereka. Itu karakter mereka. Betul. Makanya kemarin itu jadi perlakuan tidak menyenangkan kayak begini loh, Mbak. Kemarin kan bawa anaknya ke toko buku ya, sebelum berangkat itu mereka mau beli buku buat dibawa jalan-jalan ke Mongolia. Mereka kan sekarang lagi jalan-jalan ke Mongolia. Itu kan saya anterin karena berarti kamu nanti jam 11.30 bawa anak ke toko buku. Oke, saya siapin itu dari jam 9:30 saya udah perintah anak-anak ganti baju cepat, nanti bapakmu nunggu jam sekian. Anak-anaknya itu masih nonton aja, nggak dengar apapun yang kita bilang, itu nggak dengar. Nah pas jam 11.30 kan kita baru berangkat. Aku bilang, Betty, kan tadi saya perintah jam 11.30 sampai sana. Oke, kamu tanya sendiri sama anakmu. Anaknya bilang di depan saya, kan saya nggak terlalu 100% ngerti bahasa Inggris, tapi saya bisa mendengar. Terus itu dia bilang, anaknya gini, enggak Papa, katanya, mungkin Anti itu dengarnya jam 11.30 dari rumah. Saya langsung teriak, enggak.
Saya sudah perintahkan dari sebelum jam 11 ganti baju, tapi mereka tetap nonton sampai saat ini. Saya bilang gitu, langsung tak kasih, kamu sendiri yang bilang sama bapakmu. Diam dia. Akhirnya begitu kita sampai di toko buku, saya diusir-usir suruh nunggu di luar di panas-panas gitu, nggak boleh nunggu di dalam. Iya, toko aku tahu buku. Mbak. Aku tahu banget. Sekali lagi aku tahu banget karena saya pernah bekerja bareng dengan bule-bule selama 5 tahun di restoran. Jadi saya tahu banget apa yang sampean derita itu saya pernah. Cuman saya punya saran kesabaran aja. Pada saatnya kamu akan naik melambung lebih tinggi. Tapi saya tidak tahu kekuatan kamu berapa banyak. Jadi memang orang bule itu mandangnya rendah. Jadi jangan sakit hati. Sekali lagi jangan sakit hati. Pas saya itu stok Mbak, sampai 3 kilo berat badan saya sudah turun. Saya udah pengen keluar. Dari awal masuk saya udah bilang ke bos saya yang perempuan. Saya waktu dia mau berangkat ke Perancis, saya bilang, daripada kan saya mau dititipin di boarding. Saya bilang, daripada kamu titipin saya di boarding dan nanti imigrasi itu ciduk saya dan kamu juga kena ciduk dan kamu kena denda, mendingan kamu finishkan cepat saja, biar saya bisa bekerja dengan orang lain yang lebih aman dan nyaman. Saya bilang gitu. Dia nggak mau. Saya suruh agen saya juga ngomong, kata dia nggak mau continue. Tapi saya nggak mau, saya bilang gitu. Berarti kamu harus nge-break sayang. Kamu harus nge-break, dan sekali lagi majikan boleh kalau dia nulis surat jelek ke imigrasi, tamat riwayatmu. Gitu dong. Iya. Tamat Jadi riwayatmu gimana? karena orang bule Saya ngomongnya kepengen- pinter banget sayang. Dia bisa membalikkan kata. Paham nggak? Itu Jadi intinya sampean cuman punya kesabaran. Kalau sampean sudah tidak kuat, ya udah pulang Indonesia aja dulu, ntar balik lagi ke sini. Kalau sampean pulang Indonesia kan bukan job hopping, ya karena kamu di interminit ya udah pulang Indonesia, nyari majikan lagi. saya nunggu di interminit sampai kadang sengaja gitu hari Minggu. Berarti besok kata dia hari Minggu saya itu, kata dia apa, mau ada acara party katanya, kamu mau nggak liburnya diganti? Enggak, saya besok ada acara. Terus itu bule itu suka ngomel-ngomel gini, jadi pas waktu saya kembali nemuin anaknya itu kan, Anti di mana? Kata anaknya kan gitu. Terus saya datang, Mbak. Terus kata dia, enggak, katanya dia mungkin sedang menjalankan bisnisnya. Aku bingung, ngomong apa ini orang? Ya sekali lagi mereka kan mandang rendah, Mbak. Saya tidak bisa tidak bisa mengatakan apa-apa karena memang memandang ke kalian itu rendah. Jangankan kalian, saya aja dipandang rendah. Sampai akhirnya saya jadi supervisor, sampai jadi asisten manajer, sampai pada akhirnya saya jadi manajer. Mereka itu tidak terima. Intinya mereka tidak suka kamu lebih baik dari dia. Tidak semua. Saya klarifikasi lagi, tidak semua, tapi kebanyakan. Menurut pengalaman saya pribadi. Jadi kemarin ada mbak-mbaknya yang cari majikan bule, saya cuma bilang, ya udah, nggak apa-apa. Dengar kan kamu yang kemarin ada mbaknya yang cari majikan bule? Sekarang kan itu Mbak, kemarin kan saya udah itu yang mau notis, terus udah mau cari agent kemana, terus itu saya pikir, saya tuh ya itu yang jadi pertanyaan sama saya kan, saya bisa dapat visa apa enggak ya? Dapat visa pasti dapat ya kalau kamu pulang Indonesia, sayang. Iya. Nunggu visanya berapa lama sih Mbak kalau pulang Indonesia? Tergantung nasib, Mbak. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Ini ada anak yang mau pulang Indonesia juga, majikannya sama kayak majikamu, pulang. Jelas. Sudah tahu kalau nunggu visa di Hongkong nggak turun, ya udah pulang Indonesia. Ambil enaknya aja, Mbak. Oh. Jadi sampean sekarang gini loh Mbak, sampean di situ hidup tertekan, bayar taksi sendiri. Daripada direndahin. Saya paling nggak apa-apa Mbak orang marah karena nggak dikasih makan atau apa, tapi kalau direndahin itu masalah harga diri. Tapi sekali lagi, kadang-kadang kita membiarkan harga diri kita terinjak-injak karena apa? Kita tahu kita masih butuh pekerjaan itu. Jadi saya tidak bisa memaksa. Tapi kalau kamu sudah siap, lebih baik keluar aja. Saya mau keluar Mbak, saya bukan masalah gajinya besar atau waktu itu dia pertama kali saya datang itu dia menjanjikan gaji 6.000, saya nggak mau Mbak,
nggak mau, itu terlalu tinggi, saya takut resikonya. Oh, untung kamu gaji biasa. Jadi untung kamu. Jadi seandainya kamu pulang Indonesia, kalau ada surat menyatakan bahwa kamu job hopping karena gaji, kamu terselamatkan. Kamu untung. Tapi dia gajinya dikasihnya 55, Mbak. Yes, nggak apa-apa. Tapi ya, setidaknya kan dia pernah janji. Lain kali kamu, kalau ada pertanyaan dari imigrasi kan bisa menjelaskan dari versi kamu. Iya. Makanya kalau kamu pulang Indonesia nggak apa-apa, hubungin aku. Gitu ya, Mbak. Iya, betul. Jadi, Aduh, aku pusing dengarnya. Kamu mana ada anterin anak sekolah bayar taksi sendiri? bayar taksi sendiri itu nyata loh, masih saya simpen resipnya. Saya komplain ke agent. Mbak, aku bilang gitu, ini majikanku ini agak gila. Saya dihukum suruh nganterin anak, itu anaknya 2 loh. Tadinya itu kayak sengaja gitu. Bukan dihukum, Mbak, anaknya. Mbak, sampean pembantu dihukum bayar taksi. No way. No way. Dengar kata-kata saya. Itu anak-anak dia. Yang nggak bisa ngatur bukan kamu. Itu bukan tanggung jawab kamu ngatur anak. Kamu cuman bisa memberitahu dia, mengajak dia, memerintah dia kalau dia mau. Kamu tidak ada kewajiban memaksa anak majikan melakukan sesuatu. Di sini aku sangat marah sekali saat ada pembantu dihukum gara-gara kesalahan anak. Ini sangat tidak adil. Mbak, waktu pertama kali saya masuk itu saya histeris dan stres. Anaknya itu kan saya biasa jaga anak itu kayak putri, semua manut gitu, nggak ada yang nakal-nakalnya aneh-aneh. Ini benar-benar nakalnya kayak Tarzan. Kan anak bule, Mbak. Anak bule, Mbak Cinta. Ada tetak rumah. Iya. Nakalnya Mbak naik di atas jendela. Kakaknya dikencingin kepalanya dari atas jendela. Saya jerit-jerit itu malah ditanya sama bos saya. Kenapa teriak-teriak? Itu anakmu aneh sekali, nakal sekali. Aku bilang, kakaknya dikencingin dari atas. Kata kakaknya, itu biasa. Hah? Aku bilang, udah itu minum dari keran itu loh, Mbak. Ngocorin mulutnya dari keran. Ya Allah, saya benar-benar, ya Allah, orang apa nggak diajari etika ya? Minum dari ceret, itu dikokopin gitu. Saya tak lihat-lihat semuanya. Oke. Adat istiadat orang beda-beda. Oke. Jangan stres gara-gara orang lain. Aku aja marah karena kamu didenda naik taksi. Dan itu menurutku tidak wajar. Oke. Jadi sekarang tanya pribadimu kalau kamu sudah siap pulang Indonesia. Karena jawabannya cuma satu. Kamu harus pulang. Pulang gitu ya. Tapi kalau pulang dapat visa toh ya? Iya. Ya harus dapat dong. Masa pulang Indonesia nggak dapat ya, ntar kita nanya-nanya loh. Satu lagi, Mbak. Apa lagi? Satu lagi mau nanya kan, mumpung di sananya. Iya, soalnya telepon mau masuk, oke kelihatan. Dengarkan kamu tutut itu telepon masuk sebenarnya. Satu lagi, ini kan ada majikan yang mau ambil saya, tapi nggak tahu itu gimana prosesnya. Ya suruh majikanmu telepon aku sayang, biar aku explain sama majikanmu. Karena kamu tidak tahu caranya gimana. Paham nggak? Ya kantormu itu di mana tuh, Mbak? Tak datang ke kantor aja lah. Ya wes ya, tak SMS. Lah kamu itu ndelok YouTube-ku masuk karo alamatnya, ketikan alamat kantor. Mbak, lah wong aku gitu kalau lihat aja, nggak lama-lama kan, pokoknya aku dengerin dulu karena kan nyuri-nyuri waktu. Jadinya saya suka sembunyi. Ya udah sekarang SMS nomorku Mas. Oke, kamu iki 48, nomor 48. Tak tetap ya. Makasih ya Mbak Yeni. Yo. Hari ini terima kasih. Oke, sip. I love you too. Bye bye. Bye. Majikan bule. Bener nggak? Tidak semuanya baik. Tapi saya tidak bilang bahwa orang Cina juga semuanya bagus. Saya sendiri bukan orang bagus, jadi sama-sama belajar.